Oke teman-teman, balik lagi ke podcast PJKR Podcast. Sekarang narasumbernya sudah berbeda, sudah sekian lama dari podcast yang terakhir kami up di YouTube ya teman-teman ya. Sekarang kita punya narasumber baru, fresh dari kegiatan kemarin. Di sini ada Mas Kotibul Umam, dia apa beliau ya? Tapi kita sepantaran teman-teman. Jadi saya panggilnya dia gitu aja ya. Dia itu adalah atlet PON untuk Jawa Tengah di cabang olahraga Bola tangan. bola tangan atau handball ya. Betul Mas Kotip? Betul, betul. Betul. Mas Kotip ini adalah mahasiswa PJKR Ubgris. Dia semester 5. 5, betul. Dari kelas apa Mas Kotip kalau boleh tahu? Kelas 5B. Kelas 5B. Saya kelas 5A teman-teman. Berarti kita sebelahan tetangga rival ini sebenarnya. Tapi prestasinya moncer Mas Kotip. Oke Mas Kotip, sebelumnya apa kabar Mas Kotip ini? Alhamdulillah baik. Baik, setelah ikut kegiatan PON itu gimana kehidupan itu gimana jadinya? Ya kayak terasa enak aja lah. Udah ikut ke PON. Bahagia, Bangga. bahagia. Bangga nggak sama diri sendiri? Bangga. Bangga dong pastinya. Saya juga jadi temannya bangga Mas Kotip. Iya. Oh, gitu. Terus ini Mas Kotip itu sebelum ini kan apa? Ikut handball gitu. Ya. Mas Kotip pasti ada pemanasan, bukan pemanasannya, latihan, TC gitu. Itu berapa lama Mas Kotip? Dari kemarin kayak 3 bulan. 3 bulan dari sebelum PON itu ya, berarti Ya, menjelang sebelum PON. TC-nya di mana Mas Kotip kalau boleh tahu? Di Sampangan. Di Sampangan. Ya, Itu berarti latihannya di GOR itu. Jadi diri. Jati Diri. Yang kompleks Gor. Stadion itu loh. Heeh. Nah, itu di situ. Berarti di situ juga ada ini ya buat latihan ini ya. Iya, betul. Terus dari apa? TC itu berapa lama Mas Kotip? Maksudnya Berapa minggu gitu. berapa minggu dalam 3 bulan itu kemarin? Nah, itu hari Selasa sampai Minggu pagi. Itu pagi sore latihan terus. Pagi sore Kecuali latihan terus. Minggu sore biasanya libur. Berarti istirahatnya Senin. cuma Minggu dan Senin. Iya, betul. Kalau kayak gitu kemarin kan Mas Kotip juga jadi mahasiswa di Ubgris ya. Iya. Ubgris pasti bangga Mas Kotip. Tapi kalau Mas Kotip ninggalin kuliah, apa nggak keganggu kuliahnya kemarin TC Mas Kotip? Ya enggak sih. Kalau ada tugas biasanya malam. Tugas ngerjainnya malam gitu. Iya, Berarti malam. TC tuh sampai sore, terus ngerjain tugas malam gitu ya. Iya. Produktif teman-teman. Jadi Mas Kotip selain latihan di TC juga, dia juga nggak lepas dari tanggung jawab buat kuliah gitu ya Mas Kotip ya. Betul. Oke, TC-nya 3 bulan teman-teman, untuk apa meraih apa yang dia raih sekarang, juara 3 ya Mas Kotip ya di PON Sumut Aceh. Aceh Sumut apa Sumut Aceh ini? Aceh Sumut. Aceh Sumut. Kemarin mainnya di Aceh. Berapa kali main Mas Kotip? Berapa ya lupa. 5 kayaknya. Dengan 5 pertandingan. berarti berapa provinsi itu yang ini? Ada 9. 9 provinsi dengan sistem Sam grup. grup. Nah, Grup berarti antar grup ketemu gitu. ya Terus naik naik ke lolos gitu yang dua teratas lolos gitu. perempat final sama semifinal gitu. Keren Mas Kotip sampai juara 3. Terus ini kan tadi TC di Sampangan ya. Aslinya Mas Kotip mana sih asal rumahnya? Asal saya dari Demak. Dari Demak. Berarti laju itu TC dari Demak ke Sampangan. Enggak sih, di mes. Kan di sana ada tempat mesnya. Ada mes buat selama latihan TC itu 3 bulan. Iya, betul. Di situ dapat fasilitas apa aja Mas Kotip di mes kalau boleh tahu? Ada sih. Ya kamarnya ber-AC juga. Kamar ber-AC, makan enak, Makan enak. gratis pula, enak banget kalau jadi atlet teman-teman. Tapi saya rasa Mas Kotip ini sebelum jadi atlet PON profesional juga perjuangannya menuju ke situ juga lama ya Mas Kotip ya. Kalau boleh tahu dari kapan Mas kamu ini menggeluti handball? Dari SMA kelas 2 sih. SMA kelas 2 udah kenal handball. Berarti di SMA-nya memang ada ekskul handball ya? Ada. Ada. Yang ngajar siapa Mas Kotip? Mungkin bisa shout out ke ini. Pertama kali saya mengenal handball Kamu berhasil di PON. keren. Dari SMA 3 mungkin yang nonton juga ada teman-teman dari SMA 3 ini. Salam dong buat SMA 3 Mas Kotip.
Ya, salam dari saya dari SMA 3. Gitulah. Mas Kotip ini canggung-canggung teman-teman. Tapi saya rasa alumni-alumni bahkan yang sekarang masih di SMA 3 juga bangga. Pasti patokannya wah ini ada atlet udah jadi nih, udah meraih prestasi dari SMA 3 Demak ya berarti Mas ya. Demak. Berarti itu kamu lulusan tahun berapa dulu deh? Dulu tahun lulusnya 2019. 2019. Masuk kuliah tahun 2022. 22. Berarti selama 19 ke 22 itu kegiatan Mas Kotip ngapain itu sebelum masuk kuliah Mas Kotip? Bekerja sih saya. Bekerja. Ya. Pekerjaannya apa Mas Kotip sebelumnya Mas Kotip? Jualan jersey gitu. Oh iya teman-teman, satu informasi lagi, Mas Kotip ini juga punya bisnis teman-teman namanya Kaswa Sport ya Mas Kotip ya. Betul. Beberapa kali juga ini mensponsori kegiatan Hima PJKR teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh buat pembuatan jersey atau apa aja Mas Kotip di bisnisnya Mas Kotip? Ya jualan jersey sepak bola, Jersey bulu terus tangkis. jersey bulu tangkis. Terus selain produk jersey ada apa lagi Mas Kotip? Udah itu aja sih. Baru jersey ya, tapi udah keren teman-teman, udah banyak. Kalau teman-teman mungkin yang nonton mahasiswa Ugris berseliweran di kampus 4 banyak tuh jersey-jersey tulisannya Kaswa Sport gitu ya. Sponsor Mas Kotip. Bisa nih. Habis ini ada kegiatan kami. Bisa ya? Bisa. Proposal ACC ya langsung ya. ACC langsung. ACC. Oke Mas Kotip, balik lagi ke handball ya. Tadi pertanyaannya kan baru sampai sejak kapan kamu mulai handball gitu ya. Tapi sebelum kamu mengenal handball, ada kepikiran buat jadi atlet apa enggak Mas Kotip? Ya pikirannya sih pingin jadi atlet sih. Pingin jadi atlet nasional gitu. Memang dari awal sudah disiapkan mau pengen jadi atlet gitu ya? Iya. Dari tahun 2023 itu kan ada Porprov. Nah, itu saya sering latihan terus lah. Sering latihan mandiri juga. Nah, terus dari itu di Handball Jateng melirik saya. Berarti handball Jateng udah ngelihat ke daerah-daerah gitu ya? Pas Porprov gitu. Nah, itu terus saya diseleksi di Handball Jawa Tengah. Alhamdulillah saya diterima. Iya. Kalau dari Demak sendiri ada berapa atlet Mas Kotip? Ada 2 orang sih. Satu namanya Eko Juarso, itu pemain wing. Keren Mas Eko Juarso ya, Iya, wing. Kalau Mas Kotip sendiri di handball posisinya apa Mas Kotip? Posisi saya kiper. Oh, Mas Kotip kiper teman-teman. Oke. Di handball itu ada posisinya juga ya Mas Kotip ya? Ada posisinya. Posisinya apa aja Mas Kotip? Ada kiper, wing, forward kanan, forward kiri, sama playmaker dan pivot. Itu berapa? Kalau di lapangan berapa orang main di situ Mas 7 Kotip? orang plus kiper itu. 7 orang berarti udah ada kiper gitu ya? Berarti pemainnya 6, yang 1 kiper. Oke. Kalau di futsal kan 5, berarti ini 7 ya? Iya. Ada playmaker tadi, terus apa lagi? Pivot sama wing kanan, wing kiri, wing kanan, wing forward kiri, kanan sama forward kiri. forward kanan, forward kiri sama kiper tadi ya. Iya. Untuk formasi juga bisa berubah-ubah Mas Kotip. Bisa. Kalau apa ya? Semisal dia bisa wing juga wing, kalau forward juga forward gitu. Tapi kalau yang di belakang apa, yang playmaker berarti ya? Apa pivot ya? Mainnya itu kayak maju mundur gitu. Oh, berarti rotasi terus. Iya. Rotasi kayak futsal ya, hampir mirip kayak futsal ya. Habis nyerang atau nyerang mundur gitu. Terus kemarin sebelum masuk ke PON itu kan ada TC. Selain TC, apalagi yang Mas Kotip siapin buat ini menjelang PON ini? Mungkin dari fisik, olahraga, persiapan diri pribadi gitu. Fisik sama doa sih. Doa. Soalnya sebelum saya seleksi itu saya habis kecelakaan. Kaki saya nggak bisa jalan pas waktu itu. Nah, itu kan seleksinya ketiga kayaknya. Ketiga atau kedua itu, lupa saya. Nah, saya itu. Berarti seleksinya pun nyusul ya Mas Kotip ya? Nyusul. Untungnya masuk teman-teman, dan alhamdulillahnya kalau udah rezeki ya Mas Kotip ya. Mau ada badai, rintangan apapun tetap kalau udah rezeki ya udah rezeki gitu. Terus ini Mas Kotip, yang saya kepo tuh dari handball itu ada kendala apa di saat menjelang dan
ketika bermain handball itu ada kendala nggak sih selama PON itu kemarin? Ya cuman nggak ada kendala sih. Pengennya itu pulang bawa medali gitu. Berarti memang udah sampai sana nggak ada kepikiran, wah tugas nih misal, numpuk, udah berapa kali nggak masuk? Nggak ada ya? Nggak ada. Bener-bener udah fokus ke PON gitu, PON bawa pulang piala gitu ya? Keren. Terus berarti di sana bener-bener serius. Berapa hari Mas Kotip di sana Mas Kotip? 12 hari. 12 hari itu 5 pertandingan ya tadi ya? Iya, 5 pertandingan. 5 pertandingan ditandingin selama 12 hari. Iya, betul. Berarti sehari mungkin ada yang nggak main juga ya? Maksudnya ya, ada yang nggak main juga. Terus selama nggak main itu ngapain Mas Kotip di sana? Itu conditioning, latihan ringan lah. Oh, masih tetap latihan juga. Ya, berarti selain main ada break jeda sebelum main lagi itu ada latihan ringan gitu. Terus di sana juga makanya gimana Mas Kotip? Ada dengar-dengar isu-isu kan di berita-berita gitu konsumsi dari penyelenggara gitu? Ada. Merasakan nggak? Merasakan. Ya. Memang bener berarti? Bener. Oh gitu. Gimana itu ceritanya? Boleh diceritain dong? Nasi kotak terus gitu loh. Ada nasi kotak terus ada snack. Nah itu dari 12 hari makanya gitu terus. Tapi dari coach pelatih itu kalau main biasanya beli makan sendiri gitu loh. Buat tambahan asumsi. Berarti memang bukan, mungkin nggak di semua cabur seperti itu teman-teman, tapi memang ada dari Mas Kotip juga merasakan. Tapi kalau di ini setahu saya di klub atau di TC itu kan tetap ada ahli gizi ya Mas Kotip ya? Itu ada. Kata ahli gizinya gimana kalau konsumsinya kok kayak gini, makanya kayak gini, atletnya gimana dong gitu? Pas waktu itu belum ada sih, pas di hotelnya nggak ada. Berarti memang ya udah yang ada dimakan gitu Mas Kotip. Tapi ya keren, mungkin pembentukan kekuatan fisiknya juga ini teman-teman udah terbentuk, jadi makanan nggak terlalu mengganggu. Tapi ya sayang ya penyelenggaraannya masih seperti itu gitu ya Mas Kotip ya. Tapi overall aman kemarin di PON ya. Aman. Terus itu perebutan juara 3-nya Mas Kotip. Wah itu sangat krusial sekali sih. Gimana? Sampai adu penalti juga itu. Adu penalti itu adu penaltinya gimana kalau di handball Mas Kotip? Ya pertama kan main dua babak. Nah itu kan berapa menit? 2 babak. 30 menit. Berarti satu babaknya 30 menit. Oh berarti 60 menit satu game. Ya satu game. Terus? Nah itu kalau seri lagi extra time. Extra time 10 menit. Berarti bagi 2. Satu babaknya 5 menit. Extra time 10 menit dibagi 2. Ya 5 menit. Terus? Nah itu hasilnya juga imbang lagi. Imbang di extra time. Ya. Berapa Mas Kotip kemarin Mas Kotip? Itu perkiraan berapa ya? 38 kayaknya. Keren teman-teman, 38. Terus? Nah itu langsung diadu penalti. Adu penalti berapa banyak? Berapa orang kalau diadu penalti handball? 5 orang sih, kayak seperti sepak bola gitu. Berarti yang 2 nggak main? Ya nggak main. Ya nggak syuting ya? Nggak syuting. Kalau imbang ya nanti itu main. Kalau imbang lagi main lagi terus ya, sampai menang selisih 2 berarti. Kemarin selisihnya 1 kayaknya. Poin akhir berapa Mas Kotip? 5-4 kayaknya. 5-4 selisih 1 kayak. 5-4 5-5. Maksudnya yang babak kedua terakhir itu extra time. Itu 4-2 kayaknya. 4-2. Terus penaltinya 4-2 selisih 1. Selisih 1 gitu. Menang dengan krusial berarti sampai penaltinan teman-teman. Penaltinan coro Jawane penaltinan gitu ya. Jawanya keluar teman-teman, sorry. Terus habis itu sebelum ke sampai ke titik juara 3 itu paling berat melawan provinsi mana Mas Kotip? Provinsi Jawa Barat sih, pas semifinal. Jabar, semifinal. Tapi kalah dong berarti Jabar. Kalah, selisih 2. Nggak bawa poin berarti ya? Nggak bawa poin. Yang juara 1 mana? Jakarta Juara 1, juara 2-nya? Jawa Barat. Loh. Oh, semifinal tuh mau ke final ding ya? Terus juara 3-nya lawan mana tadi? Lawan Kaltim. Ya. Dulu pas waktu Papa juga lawannya Kaltim. Tapi Jawa Tengah kalah. Sekarang dibalikin di PON. Kaltim, maaf sekarang dipegang Jawa Tengah ya juara 3-nya ya. Keren Mas Kotip ini. Mas Kotip kemarin posisinya kan di
Posisi Mas Kotip kiper. kiper. Mencetak gol nggak kalau kiper kayak gitu tuh? Wah, sulit kayaknya. Sulit, tapi bisa kan? Bisa, saya bisa, tapi sulit. Kiper utama Mas Kotip ya? Enggak, cadangan Ada ya. enggak? Skillnya tetap sama teman-teman. Tapi main kan kemarin kan? Ya main, tapi ya menitnya kurang sih. Soalnya saya baru pertama kali di handball datang gitu. Berarti sebelum ke PON ini, sebelum jadi atlet PON, Mas Kotip belum pernah jadi atlet profesional mungkin. Tadi kan katanya di Porprov sudah pernah ya? Iya, Porprov. Porprov sekali. Itu yang di Pati ya berarti ya? Ya, betul. Yang di Pati itu dapat berapa yang di Porprov Mas Kotip? Itu juga nyesek gitu. Enggak dapat apa-apa. Belum juara, Belum juara. tapi tetap dilirik sama Federasi Handball ya Mas Kotip ya? Itu Keren. juga selisihnya sedikit-sedikit. Sedikit. Waktu semifinal sama Pati itu juga selisih 1. Heeh. Yang perebutan juara 3 sama Banyumas selisih 1 juga. Nah, itu paling sakit itu. Udah mau pegang piala ini, pegang medali teman-teman nggak jadi itu gimana gitu rasanya. Tapi pengelolaan ini manajemen mentalnya keren Mas Kotip, saya rasa Mas Kotip. Nggak ngedrop habis ini Ya, gagal juara di Porprov gitu, tetap latihan. tetap latihan juga sih. Nggak pernah nyesel ya. Waduh ini mungkin belum jalannya gitu Belum mungkin. rezekinya mungkin. Heeh. Tapi akhirnya dilirik untuk jadi tim PON. Ya, Dalam satu tim itu berapa orang Mas Kotip kemarin yang 7 berangkat? orang. Ya full timnya. 14, yang 7 cadangan. 14. Berarti kayak ada 2 tim gitu ya. Iya, ada 7 7 inti, 7 cadangan gitu. Ya, betul. Terus officialnya kayak staff-staffnya itu apa aja? Ada coach, asisten pelatih sama itu apa? Mesas. Measure. Heeh. Siapa pelatihnya kemarin yang di PON Jateng Mas Kotip? Coach Shout out. Keren. Terus asistennya? Pak. Ayo siapa? Lupa ya. lupa. Ayo. Ya, Pak. Shout out buat tim handball yang mewakili PON untuk Jawa Tengah. Sudah berhasil meraih juara 3. Terus next ada kegiatan, ada pertandingan apa ini kira-kira Mas Kotip di handball? Udah ada rencana apa? Setelah PON ini Heeh. ya saya tetap latihan sih di handball Demak gitu. Berarti latihannya tetap balik ke federasi kabupaten berarti Ya, ya? betul. Nanti kalau ada panggilan di Jawa Tengah ya saya juga berangkat gitu. Kalau di Demak sendiri handballnya ini berarti berkembang ya Mas Kotip ya? Ya, alhamdulillah berkembang. Ada turnamennya nggak Mas Kotip di situ? Ada. Itu satu tahun 2 kali biasanya. Pesertanya untuk peserta Mas Kotip? SD, SMP, SMA gitu. SMA. Itu berlangsung 2 kali itu berapa lama Mas Kotip? Sistemnya gimana? Sistemnya itu kayak setahun itu bulan Mei, Heeh. kadang sama Desember gitu. Desember sama Mei. Mei. Itu 1 bulan full. Ya enggak. Paling mungkin 3 hari beberapa hari gitu. Oh, kayak ini ya, cup gitu ya. Ya, kayak cup, Bukan yang liga gitu bukan ya? Bukan. Tapi sistemnya grup itu, bukan kalah terus pulang, bukan. Heeh. Sistemnya grup. Berarti satu grup itu ketemu semua, baru yang kayak tadi Mas Kotip yang 2 teratas semifinal gitu ya? Ya, betul. Oh gitu teman-teman. Siapa tahu ada yang tanya kan. Terus tadi kan jadwal padat ya 3 bulan buat TC. Iya. Kuliah nggak pernah masuk berarti Mas Kotip. Ya enggak pernah masuk sih. Tapi saya disband. Dispen. Dan kampus ngasih dispen ya pasti ya. Ngasih. Nah itu teman-teman, siapa tahu ada teman-teman SMA SMK mungkin yang mau masuk ke UPGRIS dan mau menekuni profesional atlet dari UPGRIS juga memberikan ruang untuk kalian latihan. Jadi tidak ada kesulitan atau halangan di sini kalau membebaskan mahasiswa-mahasiswanya untuk berkembang di luar, baik jadi atlet, jadi apapun itu. Sebagai contoh Mas Kotip juga 3 bulan ninggalin kuliah masih dapat dispen ya Mas Kotip ya. Jadi PJKR UPGRIS terutama fleksibel sekali ya Mas Kotip untuk para atlet di UPGRIS. Selain Mas Kotip kemarin yang dari UPGRIS itu berangkat, ada siapa aja yang ke PON Mas Kotip? Setauku itu di kelas saya.
hoki. Hoki itu siapa namanya Mas Namanya Kotip? Villa sama Gilang dari Jepara. Villa sama Gilang dari PJKR juga ya, satu angkatan sama kita ya Mas Kotip ya. Sama. Tuh shout out buat hoki indoor berarti Mas Kotip ya. Hoki indoor kayaknya. Untuk atlet hoki indoor Mas Villa sama Mas Gilang. Keren teman-teman. Upgris tuh sebenarnya punya bibit-bibit atlet banyak teman-teman. Jadi silahkan masuk Upgris, terutama PJKR Upgris teman-teman. Oke, lanjut Mas Kotip, pertanyaan berikutnya. Selain jadi Mas Kotip jadi atlet kan juga Mas Kotip tadi udah ke sepil dikit ngembangin bisnis Kaswa ya, Kaswa Sport ya. Itu tuh gimana awalnya bisa ndiriin Kaswa Sport tuh gimana Mas Kotip? Dari awal berapa ya? Tahun 2022 kayaknya. 2022. Ya, awal itu. Itu awalnya gimana Mas Kotip bisa nyemplung ke dunia jersey itu? Ada yang ngenalin kah, diajak atau memang usaha sendiri? Ya usaha sendiri. Dulunya itu sering pakai jersey gitu loh. Nah, saya rebukan sama keluarga mau membuat jersey itu. Buat sendirilah. Biar ada apa ya? Istilahnya buat jualan jersey gitulah. Berarti modal sendiri juga ya Mas Kotip ya. Keren teman-teman. Selain jadi mahasiswa, jalanin bisnis, jadi atlet, jalan semua teman-teman, itu keren. Terus di Kaswa itu udah berapa besar sekarang perkembangan Kaswanya Ya, dari awal dulu? ya alhamdulillah sih udah meningkat Dikit demi dikit gitu ya. Kemarin juga kalau yang saya spill tadi teman-teman lihat beberapa mahasiswa sudah pakai jersey Kaswa ya di sini ya. Keren. Itu promosinya, strategi promosinya gimana Mas Kotip? Ya itu strateginya gimana ya ceritanya? Soalnya ini kan urusan pribadi gitu loh. Oh, nggak bisa tersepil teman-teman di sini. Itu strategi marketing dari Kaswa sendiri ya. Kalau boleh tahu Kaswa produksinya di mana Mas Kotip? Di Demak. Di Demak, di rumah. Kalau mau bikin nih, kira-kira bisa menghubungi siapa? Saya juga bisa hubungin saya. Di IG Di mungkin? IG, WA juga bisa. IG, WA, IG-nya apa Mas Kotip? Kaswa Sport. Kaswa Sport, Kaswa Sport. Terus WA-nya Mas Kotip, siapa tahu ada teman-teman yang mau habis ini mau bikin jersey. Ini mau sebutin nomornya? Iya dong, boleh nggak? Boleh toh. Nah ini nomor pribadi apa nomor Kaswa? Nomor Kaswa toh. Iya nomor Kaswa boleh kan? Ya boleh. Coba, berapa? 085 085 322 322 641 641 688. 688 gitu. Itu teman-teman catat nomornya, siapa tahu ada yang mau bikin jersey ke Kaswa Sport. Kualitasnya bagus teman-teman, dari Hima PJKR juga sudah dapat jersinya gitu ya Mas Kotip ya. Kemarin juga nyeponsorin mini Olimpik ya? Iya, mini Olimpik kegiatan kami. Jadi sponsor utama ini satu-satunya juga. Tahun depan lagi Mas Kotip? Ya juga bisa sih. Boleh. Nanti proposal nyusul ya. Ya. Oke. ACC langsung nanti. ACC kemarin juga disponsori Kaswa udah. Terus kegiatannya di mini Olimpik itu ada banyak perlombaan cabur. Kemarin ada futsal kalau nggak salah. Terus ada basket, ada badminton, ada volley, ada yang seni juga kemarin, nyanyi dan inilah sebagainya. Itu kegiatan dari Hima teman-teman, spill dikit aja. Kita balik ke handball Mas katanya. Kita balik ke handball, balik lagi. Muter-muter dikit nggak apa-apa ini, biar santai. Di handball Mas Kotip kan jadi kiper. Nah, kenapa pertama kali memilih untuk masuk handball jadi kiper Mas Kotip? Nah itu saya pinginnya jadi PM sih dulunya pas waktu SMA. Terus? Gara-gara tangan saya basah kan gak bisa nangkap nih. Jadinya jadi kiper. Biar nepis doang gitu. Ya, nepis doang. Kata coachnya gitu dulu. Ya. Keren. Tapi terus jadi kiper itu nerima-nerima aja Mas Kotip, nggak takut mungkin aduh bolanya keras, bolanya kenceng gitu, gimana Mas Kotip? Ya jangan takut sama bola sih, prinsip kiper itu. Berarti nggak takut nih kena bola, kena pipi, kena mata, kena dahi, kena mulut, kalau kena muka itu biasanya kartu merah. Oh berarti nggak boleh nggak boleh kena muka kalau di handball ya, aturannya gitu ya? Nggak boleh. Kalau gitu berarti cukup fire Mas Kotip, karena kepala ini kan krusial ya. Ya krusial. Jadi nggak boleh, itu nggak boleh teman-teman kalau main handball. Siapa tahu teman-teman ada yang mau tertarik
main handball. Terus di handball juga waktunya tadi normalnya 30 menit kali 2 ya. Terus ada extra time, ada penalti juga teman-teman. Itu kalau ada di turnamen. Apalagi Mas Kotip yang perlu digali dari handball ini kira-kira Mas Kotip? Mungkin ada teman-teman awam yang belum tahu handball itu gimana? Handball itu seperti kayak futsal gitu loh. Mirip mainnya futsal. Mirip, tapi pakai tangan. Nah, di lapangan futsal juga ya? Ya, gawangnya ya seperti futsal juga. Cuma bedanya di jumlah pemain teman-teman. Tadi 7 ya Mas Kotip ya, kalau di futsal kan 5. Wasitnya juga 2 itu di samping-samping. Wasitnya 2, betul. Wasit 2 teman. Apalagi yang perlu digali teman-teman, mungkin dari teman-teman Hima yang di belakang ada yang ingin tanya mungkin? Ada? Gak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin saya tutup aja ya teman-teman ya. Saya kira cukup nih ngobrol-ngobrol sama Mas Kotip mengenai handball. Tentang PON juga tadi menarik ya Mas Kotip ya PON-nya. Terus PON berikutnya kapan Mas Kotip? 2028 mungkin di NTB mungkin. NTB NTT. Mas Kotip main lagi nggak nanti? Belum tahu sih. Semoga dipanggil lagi ya. Iya. Nggak ada batasan umur kan ya kalau PON ya? Nggak ada. Semoga habis ini yang terbaik buat Mas Kotip ya teman-teman. Semoga lebih berkembang, prestasinya lebih banyak lagi di handball. Cepat lulus juga Mas Kotip. Kuliahnya jangan lupa, bisnisnya tetap jalan, tetap berkembang. Gitu dari saya mewakili dari teman-teman Hima PJKR. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.